Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat-sobat semua, kita kembali lagi di tutorial servis handphone dari channelnya Media Teknik Seluler. Kali ini kita akan membahas tuntas dan mengupasnya sampai selesai. Kebetulan ada user yang datang ke counter dengan membawa HP Redmi Note 9 ya. Ini Redmi Note 9. Dengan kasusnya kata dia nggak bisa dicas, kalau dicas mati hidup, begitu juga kalau dinyalain, itu katanya. Kemudian saya tanya apa jatuh, apa kena air, enggak, katanya nggak kena air, nggak jatuh, tahu-tahu kayak gini. Apakah udah pernah dibawa ke servis yang lain? Kata dia belum pernah servis, tapi sudah pernah dicek di tempat yang lain. Oke, langsung saja kita coba dulu ya, kita coba nyalain dulu. Ya bener, ini handphone nyala. Oh tadi nyala, tampil sebentar ya logo Redmi nya. Di logo Redmi langsung mati lagi. Coba kita cas ya, kita cas dulu apa ada perbedaan kalau kita sambil dicas. Kita coba dicas dulu ya, ada respon dan tampil atau muncul logo Redmi dan Android di bawahnya. Kemudian mati hidup. Oh iya benar, jadi HP-nya mati hidup ini. Oke, kalau begitu kita coba cari apa permasalahan dari HP ini bisa mati hidup. Untuk mati hidup ini emang sekalipun kasusnya sama ya, tapi yang menjadi permasalahan belum tentu sama. Bisa aja mati hidupnya ini karena tombol power atau fleksibel. Tombol power, volume atas dan bawah ini udah korslet atau udah short ya, sehingga neken terus akhirnya mati hidup. Bisa juga dari situ, atau bisa juga dari baterai atau yang lainnya. Kita cek satu persatu ya. Seperti biasa kita cari kemungkinan yang termudah dulu. Kita cabut dulu SIM tray-nya biar tidak mengganggu. Kita pisahkan, kemudian kita copot atau kita congkel casingnya perlahan biar tidak cacat. Perlu hati-hati ya, di sini ada fingerprint. Dia kalau nggak salah itu pakai fleksibel ya, jangan dipaksa. Soalnya kalau sobek bisa repot. Yang tadinya perbaikannya bukan fingerprint, akhirnya fingerprint juga ikut diperbaiki. Karena rata-rata ada fingerprintnya ya untuk HP-HP yang baru. Ada yang ditempel di samping, ada juga tempel di tengah seperti ini. Kita coba angetin sedikit ya, biar bisa lebih mudah untuk dilepasnya.
Oke, perlu diingat lagi ini fingerprint awas, hati-hati ya, jangan sampai fleksibelnya itu sobek. Nah, bener kah? Ini masih segel ya. Kalau untuk bagian bawah masih segel, bener kata ini belum pernah servis. Tapi untuk bagian atas sudah nggak ada segel. Kemungkinan mungkin ya seperti yang tadi diomongin nama user, katanya belum sempat diservis, tapi sudah ditanyakan ke counter apa kerusakannya. Kebetulan saya nggak nanya kata counter yang sebelumnya itu apa penyakitnya, karena itu untuk menjaga privasi dia, privasi mereka. Yang penting kita fokus handphone ini datang ke counter kita, kemudian kita coba bantu perbaiki sebisa mungkin seperti yang diharapkan oleh user. Mudah-mudahan ada rezeki dan berhasil sesuai harapan. Oke, kita buka dulu nih penutup mesinnya, kemudian fingerprintnya juga kita cabut. Untuk tahap awal kita cari yang termudah dulu, contoh dengan mencabut baterai ya. Kita diamkan beberapa detik, kemudian kita pasang lagi dan kita coba nyalain. Apa kasusnya masih seperti semula atau ada perubahan? Oh, ternyata masih sama ya. Coba kita cas apa ada perubahan juga dari tahap awal itu. Ternyata masih sama. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita coba, karena penyebabnya mati hidup ini bisa aja dari tombol ini ya, fleksibel ya, dari fleksibel on off yang gabung jadi satu sama volume atas dan volume bawah, bisa aja short atau korslet ya fleksibelnya, atau juga tombolnya aja. Kita coba angkat mesinnya sedikit supaya tidak nempel lah. Gimana caranya supaya tombolnya ini, fleksibelnya ini enggak nempel sama mesin ya. Pelan-pelan ya sobat. Ini oke, mesin udah terangkat. Kita coba pasangin dulu soket-soket konektor cas, soket LCD, dan juga soket baterai. Kemudian kita coba menyalakan handphone ini langsung ke mesinnya, tidak melalui fleksibel on off tadi. Kita coba ya. HP-nya udah nyala tapi masih tetap seperti tadi. Berarti permasalahan bukan di fleksibel on off ya, karena ini udah diangkat ya, udah nggak menyentuh, tapi tetap saja. Kita coba cas dulu. Kasusnya masih seperti semula, masih boot loop, mentok di logo mati hidup.
Oke, kita coba cari lagi apa nih permasalahannya. Kita cabut semua aja dulu. Nah, untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan, mendingan ini kabel antennya ininya kita copotin aja dulu dah. Biar aman kita cabut. Nah, saya pernah menemukan kasus seperti ini bisa jadi terjadi dari baterai juga bisa. Ada komponen di dalam PCB baterai ini yang short atau yang error, yaitu fuse-nya. Karena mesin ini masih mulus ya, masih normal, belum pernah diapa-apain, kita coba ya ngesot apa enggak mesinnya. Kalau misalkan mesinnya ngesot, otomatis kita langsung aja ke arah mesin karena mesinnya ngesot otomatis. Tapi kita coba tes aja dulu nih, untuk testernya di angka X1 ya, coba ngesot apa enggak ini. Kita coba ukur untuk positif negatif yang terbalik, nggak ada pergerakan, jadi kemungkinan normal ini ya, nggak ngesot ya. Ternyata dibalik positif ke negatif dan negatif positif dan nggak ada pergerakan, berarti nggak ngesot. Tapi di saat kita tempatkan positif di positif dan negatif di negatif, ada pergerakan yang normal. Nah, ada pergerakan, berarti insya Allah mesin tidak ada short tidak di mesin ini. Jadi kita jangan ke arah mesin dulu kalau mesinnya ini masih mulus ya, sayang ntar tiwas mesinnya doprak-aprek. Ternyata permasalahan di sini. Oleh kita yang paling ringan aja dulu, kita coba cek baterai seperti yang tadi saya omongin. Saya pernah menemukan kasus seperti ini, itu ada permasalahan di areal baterai. Oke, kita coba cabut. Di sini ada apa ya, solasi ya, ini lem tempelan yang mungkin udah disetting membantu kita mempermudah. Jadi tinggal tarik. Nah, tinggal tarik ini lemnya, nah tinggal tarik pelan-pelan ya, nariknya biar nggak putus. Jadi rupanya ini yang bikin pinter ya, dia membuat lem baterainya ini cukup ditarik ya, jadi mudah untuk mempermudah kita dalam mencopot baterai atau mengangkat baterai. Tapi pelan-pelan ya sobat, karena kalau putus ya mau nggak mau harus dicongkel. Ini sepertinya udah. Nah udah semua. Untuk yang sebelahnya lagi kita coba tarik pelan-pelan lagi. Nah, berhasil. Ayo kita coba tarik lagi pelan-pelan. Oke, lemnya udah kita lepas. Nah, itu jadi mudah ya, jadi praktis ini ya, mengangkat baterainya. Jadi double tipnya kita tarik, kemudian kita angkat. Oke, kita coba seperti yang tadi diomongin. Pernah ada kasus seperti ini, tapi emang bukan di Redmi Note 9 ya. Waktu itu kita kebetulan ada di kasusnya di HP Redmi 8A. Tapi itu nggak jadi patokan ya, bahwasanya semua kasus seperti ini itu udah pasti baterainya yang error atau ada komponen yang error di bagian areal baterai.
itu nggak bisa. Ini hanya analisis dari pengalaman, kemudian dan mencoba yang termudah dulu, yang tidak beresiko tinggi. Nah, di areal PCB baterai ini, di sini ada komponen ini ya, ada komponen ini untuk kodenya nggak perlu harus 01 ya, di sini 01 lah, fluk sedikit biar mudah untuk mencopot komponen tersebut. Kita kasih plug sedikit biar lebih mudah ya untuk mencopotnya. Kita copotnya cukup pakai solder aja ya, tapi biar untuk mempermudah soldernya kita kasih timah dulu sedikit biar Oke, kita kasih timah sedikit soldernya biar panasnya agak ini ya, biar mencopot komponen ini lebih mudah. Kita copot, kita buang dulu komponen ini, jangan dipaksa ya. Nah, gampang kan? Kalau kita sudah buang, kita coba di jumper ya, atau disambungkan dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Kita siapkan kabel jumpernya. Untuk kabel jumpernya bisa pakai apa aja, yang penting nyambung. Kebetulan kita pakai kabel jumper seperti ini. Kalau dulu di zamannya Nokia, saya di main Mito, awal-awal HP Mito Hypercross itu, kita ambil kabel jumpernya dari buzzernya itu, kan buzzernya gede-gede. Jadi kita ya, yang udah rusak itu kita ambil buzzernya, kemudian kita manfaatin kabel jumpernya buat jumper kabelnya itu. Kita kasih plug biar untuk lebih mudah menempel. Kita kasih plug sedikit ya, masukin aja. Kemudian kita pakai solder supaya mengelupas ya kuning-kuningnya itu, supaya di saat kita tempelkan untuk jumpernya itu lebih mudah. Karena kalau belum di kayak gini biasanya agak susah ya. Oke, kita coba jumper. Keringnya putus, dia jadi nggak berfungsi. Oke, kita udah jumper ya, udah kita sambungkan dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Jangan sampai nempel ke ini ya, ke jalur yang ke arah elemennya. Kalau sudah, kita coba dites. Oke, udah selesai. Kita coba buat mengetes ya.
Kita pasangkan dulu mesinnya ke frame. Kayak begini, kasus-kasus seperti ini kita harus sabar ya, dalam ngoprak-ngaprek handphone harus sabar dan telaten. Oke, semua soket udah terpasang semua, soket buat charger, soket baterai maupun buat soket LCD udah terpasang semua. Kita coba dicas, ada perbedaan nggak seperti sebelum komponen itu dibuang dengan sesudah dibuang. Kita coba cas dulu. Masih tetap ya sobat, jadi ternyata permasalahannya bukan dari situ ya, bukan dari baterai. Kemudian itu karena udah kepalang dibuang, kira-kira bermasalah nggak ada pengaruhnya. Jadi baterai itu, kalau baterai ini kalau memang normal dia akan berfungsi seperti biasa sekalipun komponen itu sudah dibuang. Kita coba nyalain. Masih seperti tadi ya, belum ada perubahan. Ternyata permasalahannya bukan di dua tempat itu, bukan dari fleksibel on off maupun bukan dari baterai. Kita coba dengan baterai yang lain. Ya, normal apa enggak. Ternyata sama, diganti dengan baterai yang lain atau baterai yang baru juga ternyata sama. Berarti kasus ini penyakitnya bukan dari baterai maupun fleksibel on off yang error. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kasusnya Xiaomi Redmi Note 9 ini, yang itu kasusnya mati hidup. Kita udah cek satu persatu ya, dua cara sudah kita lakukan tapi tetap aja. Cara pertama yaitu dengan tidak menghubungkan fleksibel on off juga sudah, ternyata masih tetap aja. Kemudian kita dengan mengoperasikan baterainya, ternyata tetap aja. Tadi saya tes baterainya, saya cas di HP yang lain dan di tes itu normal baterainya, bahkan ini udah ada isi ya 20%. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek yang lain. Nah, biasanya kalau dari cara-cara tersebut udah tidak bisa, saya sudah mulai bingung. Tapi kita jangan putus asa ya. Nah, untuk kasus seperti ini kita review ke kasus HP-HP yang lain.
salah satu penyebab dari mati hidupnya HP itu ada yang dari IC WTR salah satunya, atau dari IC WiFi ya. Untuk HP ini di salah satu penyebab dari HP itu yang mati hidup ini salah satunya adalah IC WTR, RF atau IC sinyal ya. Juga IC dari IC WiFi juga bisa. Oke, kita coba ya satu persatu, kita coba dengan sabar dan telaten, kita cari permasalahannya. Kita angkat dulu kalengnya ini ya, karena dia ada di dalam sini. Sebelum kita buka, untuk menghindari komponen-komponen yang lain itu pada leleh karena panas, sebaiknya kita tutup ya dengan aluminium foil, terutama ini bagian yang ada di kamera maupun di SIM tray, untuk mengantisipasi plastiknya itu leleh karena pengaruh panas. Oke, kita tutup dulu. Ini video ini sampai sempat saya hentikan ya, karena lumayan pusing, ini bikin pusing karena biasanya kasus-kasus seperti ini ada yang hanya sekedar dari tombol on off yang error, atau juga baterai yang error udah ngedrop sehingga mati hidup, tapi ternyata dua sisi itu tidak berhasil ya, gagal maning son. Oke, kita lanjut, coba kita angkat dulu bagian IC RF nya ya, kita cek apakah ada yang short atau enggak, kita pastiin aja. Kita kasih fluk dulu ya, biar lebih gampang untuk diangkatnya. Harap maklum, kebetulan solder uapnya cuma satu, jadi kepalanya bongkar pasang. Jadi kalau untuk pemasangan LCD saya copot lagi, kalau mau masang IC saya pasang lagi ini kepalanya. Yang penting kita telaten aja lah. Oke, kita siap-siap untuk mengangkatnya. Untuk pengangkatan ini panasnya bisa dipelajari sendiri ya, tergantung dari watak blower itu sendiri atau solder uap itu sendiri, ataupun dari tingkat kepadatan timah yang ada di handphonenya ya, yang pernah saya sebutkan. Untuk
PCB yang warnanya tua itu memang biasanya agak keras, jadi memerlukan temperatur solder solder uap yang cukup, yang lebih ya, dibandingkan dengan warna-warna PCB yang muda. Pelan-pelan ya, karena di dalamnya banyak komponen, jangan sampai komponen itu tergeser, ntar kita repot, tambah repot untuk menyusunnya kembali. Sinyal cukup keras juga ya. Nah udah keangkat nih titik-titik. Oke, udah keangkat dikit, kita coba pakai pinset biar ada pegangan. Jatuh lagi, jatuh lagi, udah mau lepas ternyata jatuh lagi. Nah, harus sabar ya sobat ya, harus sabar, jangan tenang. Ya, pelan-pelan dan sabar. Nah udah, kita cek dulu ada komponen yang ini enggak kena pengaruh panas tadi, seperti copot atau apa ya. Alhamdulillah ya, semuanya normal, sepertinya nggak ada komponen yang mencurigakan. Ini untuk IC RF nya dengan kode 7. Tidak, nah, coba kita bersihkan dulu ya biar terlihat hurufnya, biar tahu kodenya berapa ini. Ini kodenya PC 7643 ya untuk kode RF nya. Oke, kita coba angkat dulu, tapi jangan lupa ya untuk arahnya mana atas dan bawahnya, jangan sampai lupa. Kalau barangkali takut lupa, bisa dipoto dulu biar nggak lupa, barangkali nggak ada contoh. Oh pantesan ini sepertinya kena air ini, kok air bisa masuk ya serapet ini. Sepertinya emang kena air.
banyak korosi ya di sini. Oke, kalau begitu coba kita bersihkan dulu ya, karena ternyata banyak korosi di dalamnya, padahal rapet itu ya. Tutup kalengnya itu rapet tapi di dalam banyak korosi ini. Kita pastikan dulu coba. Ya, untuk bagian sini ternyata banyak korosi ya, komponen-komponen di sini, resistor, kapasitor di sini. Kita coba bersihkan dulu sebelum kita mengangkat IC/RF-nya. Siapa tahu masih tanpa harus mengangkat IC/RF. Kita bersihkan dulu. Agak aneh juga ini ya. Anehnya ini kan posisinya dia ada di dalam, dan besi yang menutupi atau kaleng yang menutupi ini kan rapet, bahkan hampir tanpa celah air, tapi bisa korosi. Wallahu a'lam aja. Oke, ini saya bersihkan ya pakai thinner. Kita keringkan dulu supaya thinnernya ini hilang. Kita keringkan dulu ya biar thinnernya ini menghilang. Kita dinginkan sebentar. Oke, kita cek dulu apakah HP ini kondisinya ngesot atau enggak setelah kita angkat kalengnya untuk memastikan. Nggak ngesot ya. Kita coba pastiin dulu, dites, kita coba nyalain dulu, siapa tahu ada perubahan. Jadi segala sesuatu kita ini ya, jangan langsung ke arah yang ini dulu. Jadi satu persatu kita tes lagi, ntar kalau ini tes lagi.
ini kayaknya agak lama nih nyala Redmi-nya. Ada harapan ini, ada harapan nyala ini. Kalau tadi kan dia nyala mati tuh, bener kan? Ternyata bener normal. Alhamdulillah. Jadi ternyata itu permasalahannya ini HP kena air untuk bagian areal sinyalnya ya. Jadi di areal sinyalnya dia ini kena air. Mati lagi. Coba kita sambil cas ya. Tapi yang jelas ini ada perubahan ya, ada perubahan setelah kita angkat kaleng dari areal ICRF, kemudian di situ kita temukan banyak korosi di bagian komponen-komponennya. Setelah kita bersihkan, dia sempat ke loading untuk sempat ke MIUI nya ya. Kalau sebelumnya kan sama sekali tidak mau ke MIUI, jadi sampai logo Redmi dia mati lagi. Nah ini tampil lagi MIUI nya. Kita tunggu dulu ya. Mudah-mudahan aja berhasil. Nah, alhamdulillah sobat, ternyata hidup. Waduh, ada polanya ini. Lupa saya minta polanya juga sama yang punya. Gelap tuh, jadi normal ya permisah. Coba kita lebih terangin. Nah, alhamdulillahirobbil alamin, ternyata berhasil. Dari sekian banyak trik sampai pusing, ternyata permasalahannya di situ. Jadi begitulah sobat-sobat dan teman-teman, kita dalam menganalisis dari kendala-kendala kerusakan handphone itu harus satu persatu, yang teringan dulu, yang tidak berisiko kecil. Karena belum tentu sekalipun kasusnya itu kasusnya sama, tapi penyakit atau yang error itu sama ya. Alhamdulillah untuk kasus ini berhasil ya. Oke. Karena ada polanya, jadi hanya cukup untuk mengetes di bagian ini saja. Saya lupa minta polanya tadi ke user, tapi yang pasti ini handphone sudah normal. Oke. Terima kasih atas doa dan supportnya para teman-teman semua untuk kasus Redmi Note 9 yang mati hidup akhirnya bisa terselesaikan. Sekarang kita rapihkan dulu. Kita pasangin dulu ya, kita cabut aja dulu baterainya, kita pasangin kamera-kameranya. Kita rapikan dulu. Oh, saya lupa ini aluminium foilnya belum saya copot ini. Kalau dipikir-pikir cukup aneh juga ya, karena posisi ada di dalam kaleng seperti ini, rapat disolder, tapi kok di dalamnya terdapat korosi. Korosi kan biasanya kena air yang udah mengering, air yang masuk atau nempel di komponen, kemudian ada arus, itu menyebabkan korosi. Kemudian korosi itu otomatis dia juga kan namanya air itu bisa sebagai penghantar arusnya ya, arus listriknya, sehingga satu komponen yang satu dengan yang lain yang seharusnya itu terpisah itu jadi nyambung
Itu yang pertama ya, ya keunikan ya, karena keunikannya ini untuk penyakit yang Redmi Note 9 yang saya pegang ini. Tetapi ada korosi seperti itu, kita juga gimana mau curiga, karena dites dari positif negatifnya soket baterai, konektor baterai kan tidak ngesot ya mesin. Jadi makanya sempat pusing. Sempat saya tunda dulu, itu saya matikan dulu videonya. Oke, sambil ngobrol, sambil saya ngeprus, kita pasangin kameranya. Jadi gimana kita akan mencurigakan ke arah yang lain, apalagi yang ngesot ya, karena dengan kenyataannya konektor dari, kalau kita cek dari konektor baterai itu nggak ada yang short. Tapi itulah ilmu dan itulah teknisi, harus kreatif dan jangan terfokus pada satu titik aja ya. Artinya kalau misalkan cara yang ini mungkin kita sering browsing, dengan cara itu berhasil, tapi belum tentu pas di saat kita hadapi permasalahannya akan selesai dengan kasus yang sama. Oke, kita pasangin dulu ya kameranya biar rapi. Tapi ini juga kita belum tahu ini untuk sinyalnya, karena kan permasalahannya ini kan pas untuk areal sinyal ya, SRF kan untuk sinyal itu dibersihkan, error karena areal sinyal. Setelah dibersihkan normal, tapi kita juga ini belum tahu, belum bisa memastikan apakah sinyalnya normal apa tidak. Kebetulan juga tadi saya nggak nanya juga ke usernya apakah sebelum gejala ini sering mengalami sinyal susah contohnya, atau sinyalnya naik turun, atau 4G-nya sering hilang-hilangan. Kebetulan nggak nanya juga. Oke, kita coba pasang dulu, pasang lagi. Kita baut aja ya, langsung kita rapi. Oh ya, ini kabel antennya belum terpasang, ini jangan sampai lupa ya, ntar kalau lupa sinyalnya hilang lagi ini. Karena ini kabel anten ini buat penguat sinyal. PF gocengnya ini, PF gocengnya handphone ini. Suaranya udah agak serak ya, gara-gara pusing ini. Gara-gara pusing nyari-nyari handphone mati suri Redmi Note 9. Oke, ini juga harus rapi ya, kalau nggak rapi ntar mengganjal di casing. Di saat kita masang casing bisa mengganjal. Kayaknya belum masuk, ini belum masuk keseluruhan. Nah, udah masuk keseluruhan. Kita tutup dulu. Oh, ini pengaman kameranya ini belum, kita pasang dulu. Kita pasang lagi, tutup mesinnya. Oh, ini belum terpasang lagi nih. Udah ngantuk kayaknya ini untuk sidik jarinya ya. Harap maklum teman-teman ya, yang penting ini kita sudah berhasil, tinggal tulis nota aja ini. Berawal dari review ya, review pengalaman. Itulah makanya tidak aneh bahwasanya ada pepatah, pengalaman adalah guru yang berharga ya. Emang salah satunya itu. Artinya dari sekian banyak permasalahan mati hidup adalah IC WTR, IC RF, atau terus IC WiFi yang sudah error.
itu bisa menyebabkan mati hidup. Dan ternyata untuk HP ini juga tidak jauh berbeda, hanya saja masih sebatas dibersihkan. Jadi karena komponen-komponen di areal ICRF nya itu banyak yang korosi. Untuk yang menonton video terlalu panjang durasinya, kalian boleh skip di menit-menit atau di detik ini ya, yang kiranya tidak perlu, tinggal skip aja. Karena saya kebetulan setiap kali membuat video itu tidak pernah dipotong, paling juga dihentikan dulu kemudian menyambung lagi. Jadi untuk kerincian videonya sih nggak ada yang dipotong atau dipercepat, karena toh kita di dalam di saat tayang juga ya, di YouTube atau di media yang lain kan bisa di skip untuk menit-menit yang tidak kita pengen tonton, gitu aja kalau saya sih. Jadi sengaja tidak ada yang dipotong maupun yang dipercepat. Oke, udah rapi ya. Kita coba tes memakai kartu ya. Tadi yang seperti saya bilang, satu lagi nih, karena ini permasalahan mati hidupnya di areal sinyal, kita pastiin dulu bahwasanya sinyalnya itu normal apa tidak ya. Oke, kita coba tes pakai kartu. Ini sebenarnya untuk penguat sinyalnya ada di casing ya. Ini juga termasuk penguat sinyal ini, tapi biasanya juga cukup ya untuk mengetes itu sinyalnya ada apa enggak, kartunya kebaca enggak, juga sebenarnya tidak cukup. Jadi ini untuk penguatnya aja. Jadi untuk mengetes sih tidak seperlu itu. Oke, kita tes aja, coba kita masukkan SIM-nya, kemudian kita nyalakan HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih hidup, alhamdulillah ya. Kita tunggu apakah berhasil. Alhamdulillah masuk loading MIUI. Kita tunggu sebentar lagi yang sambil ngopi seruput kopinya. Alhamdulillah ini berhasil, masih masuk ke menu ya, tapi ada polanya. Nah, di sini terlihat ya sobat dan kawan, sinyal kartunya kebaca ya, udah kebaca, ada sinyalnya sekalipun cuma satu karena penguat sinyalnya kan ada di sini. Tapi yang pasti ini bisa dipastikan. Oke, maknyos ya, sekalipun ini handphonenya tidak bisa dibuka karena ada polanya, kita nggak tahu ya polanya kayak gimana. Kebetulan lupa, tapi untuk mengecek sinyal tadi ada ya, dan Telkomselnya juga kebaca. Tadi ada sempat 1-2 sinyalnya tuh nongol lagi, karena penguat sinyalnya tadi itu di sini bisa dipastikan sinyal juga normal ya. Berarti permasalahannya karena korosi. Oke, terima kasih pada sobat-sobat yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga aja video ini bisa membantu dan berfaedah buat saya khususnya, juga teman-teman barangkali bisa membantu. Salam sejahtera semuanya, semoga sukses selalu, semoga tetap sehat semuanya, dan banyak rezeki
dan barokah rezekinya. Oke, terima kasih sobat-sobat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.